wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tips-tips yang aku lakukan ketika anak aku belajar untuk berjalan. Sebelumnya, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bunda Pica supaya bisa mendapatkan tips-tips parenting dan juga rekomendasi dan juga review juga tips dan sebagainya dari Bunda Pica. Setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Salah satunya yang sering terganggu adalah kemampuan mereka untuk bisa berjalan. Normalnya, anak di usia 8 bulan, mereka sudah bisa menginjakkan telapak kakinya ke lantai. Usia 9 bulan, biasanya mereka sudah bisa berdiri tanpa bantuan meskipun hanya beberapa detik dan bisa jadi kemudian dia terjatuh sendiri. Lalu, biasanya normalnya di usia 10 bulan itu anak sudah bisa melangkahkan 1, 2, 3 langkah. Sehingga biasanya di usia rentan usia 10 bulan sampai dengan 12 bulan biasanya mereka sudah bisa berjalan. Nah, gimana kalau misalkan usia anak aku 1 tahun tapi belum bisa berjalan, Bun? Nah, ini yang disebut dengan delay walking, dimana anak-anak di seumurannya dia sudah banyak bisa berjalan atau bahkan mungkin ada yang bisa berlari, sudah bisa berlari dan 10 bulan biasanya sudah bisa berjalan dengan sempurna, sedangkan anak kita belum bisa berjalan. Nah, sebelumnya aku akan informasikan dulu sebenarnya apa aja penyebab yang membuat anak kita itu mengalami delay walking. Yang pertama, sistem motorik yang terlambat matang. Bisa jadi karena si kecil itu sedang fokus dengan perkembangan yang lain. Misalkan dia sedang lebih banyak perkembangannya itu di dalam bicaranya atau perkembangan kemampuan mendengarkannya. Jadi mungkin dia lebih fokus ke situ. Jadi istilah-istilah mami-mami ini biasanya suka ada yang bilang kalau misalkan anaknya bisa cepat ngomong duluan, biasanya berjalannya agak lebih lama. Atau kebalikannya, biasanya kalau dia berjalan duluan, biasanya ngomongnya lebih lama. Nah, kayak gitu. Walaupun nggak bisa dipungkiri ada juga beberapa anak yang juga cepat berjalan dan juga cepat berbicara. Nah, yang kedua yaitu kelainan pada otot bayi si kecil ketika mereka lahir. Biasanya kalau misalkan gangguan sejak lahir itu bisa mempengaruhi otot-otot kakinya mereka. Seperti contohnya otot kaki yang sangat berfungsi untuk menopang tubuh si kecil. Yang ketiga, faktor lingkungan atau eksternal. Nah, ini penting banget. Biasanya faktor lingkungan atau eksternal ini adalah bagaimana asupan nutrisi yang diterima oleh si kecil. Jadi, kita harus tahu betul asupan nutrisi yang seimbang yang dibutuhkan di usia si kecil. Atau bisa jadi juga nih kalau misalkan si kecil pernah mengalami benturan di kepala yang bisa mempengaruhi syaraf di otaknya sehingga mereka malas untuk berjalan. Memang ada anak-anak tertentu yang memiliki keberanian berbeda-beda. Ada yang mereka tuh dengan percaya dirinya bisa berjalan, ada juga yang memang malas untuk bergerak gitu karena sudah terlalu nyaman dengan cukup dengan merangkak aja mereka sudah bisa meraih barang tertentu. Oke, langsung aja. Di sini aku akan sharing 9 stimulasi untuk si kecil agar cepat berjalan. Nah, yang pertama, pastikan si kecil sudah melalui tahap-tahap perkembangan sebelum ia berjalan. Misalkan, dia sudah melalui proses bisa duduk dengan tegak dan juga proses mereka merangkak. Karena fungsinya adalah apabila si kecil sudah bisa duduk dengan tegak dan juga sudah bisa kuat untuk merangkak menopang tubuhnya, itu bisa memperkuat tulang-tulang ototnya. Sehingga nanti ketika mereka memulai untuk belajar jalan, kakinya yang biasanya dia cuma merangkak menumpu dari kedua tangan dan kedua kaki, dia jadi bisa memperkuat kedua kakinya dia untuk menopang seluruh tubuhnya. Lalu yang kedua, moms bisa melakukan pijatan-pijatan di area kakinya dia untuk memperkuat otot-otot tulang-tulang ototnya. Balur aja, kayak misalkan pakai minyak-minyak balur ataupun minyak zaitun. Nah, biasanya aku dulu waktu anak aku kecil, dia memang dari bayi sudah sering banget aku balur-balur pakai minyak kutus-kutus. Nah, jadi ketika mereka belajar jalan pun memang sudah biasa gitu. Jadi kalau dia pegel dikit atau misalkan dinyamukin dikit atau kenapa digigit semut atau apa, aku biasanya sering banget dia balur dia pakai minyak kutus-kutus. Nah, mams bisa banget kalau misalkan nggak biasain si kecil dibalur-balur, mams bisa ketika mau memulai tahap untuk menjejakkan kaki si kecil untuk menopang tubuhnya bisa dengan pijatan-pijatan. Fungsinya apa? Langkah ini sangat bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah di sekitar kakinya si kecil, serta bisa memberikan efek relaksasi pada kakinya agar tidak kaku dan lebih kuat. Ya kayak kita aja ya orang dewasa gitu kan, kalau misalkan habis dipijat, dibalur atau kakinya direfleksi gitu kan, biasanya kan enakan ya. Yang ketiga, moms bisa memberikan stimulasi dengan cara membuat si kecil berdiri dengan tegak. Kedua telapak kakinya ke tanah dengan berdiri selama kurang lebih mungkin bisa jadi 30 detik paling lama dengan mantap tanpa bantuan apapun, termasuk bantuan pegangan oleh bundanya ataupun barang-barang di sekitarnya.
Jadi meskipun si kecil nanti jatuh, nggak masalah, moms bisa beri mereka semangat untuk mereka bisa bangun berdiri lagi. Jadi nggak masalah kalau misalkan belum sampai 30 detik dia sudah nggak tahan atau masih oglek-oglek gitu, biarin aja. Kalau dia jatuh duduk, pastiin aja dia duduknya nggak terhentak ya moms, biar nggak sakit gitu. Dan kalau bisa bukan di lantai, tapi kayak playmat aja yang tipis tapi datar. Jangan di kasur ataupun jangan ketemu lantai langsung juga. Jadi pakai playmat tipis aja, agar kalau misalkan jatuh, pantatnya nggak sakit ataupun nggak perlu yang empuk-empuk banget, karena kalau terlalu empuk dia nggak akan bisa menyeimbangkan tubuhnya. Yang keempat, moms bisa menstimulasi dengan cara mentitah tangannya. Sebenarnya ini juga pasti udah tahu ya gimana caranya membuat si kecil bisa berjalan. Ini biasanya kalau sudah berada di tahap dia mau untuk berdiri, biasanya mereka mau kita titah. Mentitahnya bisa pakai apa aja. Moms bisa pakai kedua tangan, bisa juga dengan satu tangan kalau anaknya mungkin lebih berani, atau moms bisa juga dengan bantuan alat seperti ini. Pastikan juga moms ketika mentitahnya itu tangan tidak dalam keadaan menggantung ya. Jadi tangan anak tuh jangan sampai yang terlalu ngegantung ke atas, karena itu akan membuat tangannya itu pegel, sekitar tangannya sini tuh dia pegel. Jadi tangan moms bisa agak ke bawah aja atau ke depan, di area sekitaran perut atau sejajar dengan tangannya si kecil. Yang kelima, moms bisa ajarkan mereka berdiri di area bumper atau box. Jadi kalau misalkan moms punya nih bumper atau box gitu, suka kalau ditinggal-tinggal si kecil ditaruh ya di situ, di box itu gitu. Nah, biar kasih itu, biar mereka tuh belajar untuk berdiri, terus dia menelusuri area-area pagernya atau boxnya. Jadi kasih aja di tengah-tengahnya itu pelindung yang bisa melindungi si kecil yang berada di dalam. Jadi si kecil kan biar belajar, untuk mereka yang mungkin penasaran, mereka akan menelusuri setiap sudut, setiap sisinya, dan mereka secara tidak langsung jadi belajar berdiri dan berjalan walaupun masih dengan pegangan si boxnya itu. Lalu yang keenam, ini yang udah tahap yang udah semakin jago, yaitu pancing si kecil dengan memberinya mainan. Dengan cara apa? Kita bisa menaruh mainan favoritnya dia atau benda-benda yang menarik buat dia untuk ia raih. Nah, kayak contohnya nih di video aku ini. Ini aku kasih dia mainan bunyi-bunyi kayak gitu, terus si kecil biar berjalan untuk ngambil. Mungkin awal-awal si kecil bakal ambil dengan cara merangkak, tapi kalau kita bisa ajak dia untuk berdiri, dan ketika mereka sudah berdiri kan biasanya mungkin lupa gitu kalau aku biasanya ngerangkak meraihnya, tapi kadang-kadang ada bayi yang udah nggak sadar kalau dia sedang diri, nah dia jadi ingin melangkah dan mengambil atau meraih si mainan itu. Bisa juga seperti yang di video aku pegang, jadi dia yang ambil langsung ke yang aku pegang itu. Nah, moms tugasnya adalah semangatin terus si kecil agar ia mau dan percaya diri untuk segera meraih atau mengambil mainan tersebut. Cara ini sangat efektif untuk menguatkan otot-otot kakinya si kecil. Jadi kaki akan terbiasa, akan sering untuk menapakkan dan memperkuat otot-otot kakinya. Tips selanjutnya yaitu dengan cara si kecil belajar untuk mendorong barang. Nah, ini apa aja yang bisa didorong asalkan tetap dengan pantauan orang tua. Aku dulu biasanya aku pakai push walker ini, jadi yang ada rodanya. Sebelum aku pakai push walker, aku ajarin si kecil anak aku itu dengan mendorong kursi makannya dia, karena kebetulan kursi makannya dia itu bukan yang tinggi-tinggi gitu, jadi kayak gini kursi makannya. Jadi dia itu pertama-tama mendorong-dorong ini dulu di area pakai playmate gitu. Terus kalau misalkan kira-kira dia udah bisa, udah lancar, aku bisa pakein dia dengan push walker. Di situ kegunaannya adalah dengan push walker kan berjalan ya, jadi si kecil kan jadi melangkah. Kalau misalkan mendorong, kadang-kadang mendorong meja makannya atau kursi makannya itu biasanya dia kurang bergerak gitu ya. Tenang aja, setahu aku push walker ini tuh aman untuk si kecil, karena walaupun dia ada rodanya, sebenarnya dia tuh ada bebannya gitu. Jadi dia nggak yang asal jalan cepet gitu loh, asal licin aja gitu, enggak. Dia tetap dia tuh ada alat-alat yang di dalam si push walker itu yang membuat push walker itu berat. Jadi dia rodanya tuh nggak akan berputar dengan cepat juga, jadi nggak akan membahayakan seperti baby walker gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau misalkan moms nggak pakai push walker juga nggak masalah. Pakai apa aja yang ada barang-barang di rumah. Kadang-kadang juga bisa dipergunakan kayak kursi-kursi plastik kayak gitu-gitu juga bisa, ataupun box mainan juga bisa ngajarin si kecil buat ngedorong-dorong. Jadi bisa pakai barang apa aja yang bisa dimanfaatkan di rumah asalkan tetap dengan pantauan moms semua.
Tips yang terakhir, 8, itu memindahkan barang. Nah, memindahkan barang tuh yang kayak gimana? Jadi si kecil kita ajarkan mereka memindahkan dari mainannya dari satu tempat yang pertama ke tempat yang lain. Jadi kayak misalkan aku biasanya kasih dia mainan yang bisa dia bawa gerek-gerek. Jadi apapun aja, sebenarnya mainannya apa aja. Nah, aku punya mainan car shape kayak gini nih. Jadi ini mainannya itu berfungsi banget untuk banyak manfaatnya. Selain bisa masuk, bisa sortir shape-nya, dia juga bisa dimainin jadi mobil-mobilan, dia bisa jadi kelinting. Terus dia juga bisa jadi mainan apa aja. Pokoknya ini contohnya kayak gini. Sebenarnya mainannya apa aja. Kalau punya mobil-mobilan di rumah atau bahkan pakai dus-dusan juga nggak masalah. Jadi si kecil itu ini sebenarnya ada talinya. Cuman Mams kalau mau kurang panjang bisa tambahin tali, ditaruh di mana aja, terserah. Bisa di sini, bisa di sisi mana aja. Fungsinya adalah si kecil biar bisa narik-narik ini. Jadi dia bisa mindahin, coba di sini. Misalkan dia di sebelah situ dia bawa mainan ini. Terus minta si kecil untuk bawakan mobilnya ke bundanya nih. Misalkan bundanya di sini, ayo coba bunda minta dong mobilnya bawa ke sini. Jadi dia biar memindahkan mobilnya ke atau memberikan kepada si bundanya kayak gitu. Ini kan bisa jadi semangat buat si kecil. Caranya gimana supaya aku bisa kasihin mobilnya ini ke bunda gitu kan? Dengan cara dia ketika dia berdiri, jadi dia harus melangkah, dia harus semangat untuk melangkah gitu. Sembari jangan lupa Mams untuk semangatin mereka bawa ini sambil berdiri. Dan untuk stimulasi berikutnya, sebenarnya tadi bukan yang terakhir banget ya, jadi masih ada 2 lagi yang menurut aku bisa menjadi masukan buat Mams semua. Yang pertama, jika Mams sedang memulai untuk menstimulasi berjalan si kecil, jangan lupa untuk mulai membiasakan atau mengurangi frekuensi dalam menggendong. Jadi jangan apa-apa digendong, mau ngapain digendong. Jadi biar biasakan aja si kecil untuk berusaha sendiri. Biasain aja dulu dia kalau mau merangkak dulu gitu. Ataupun kalau dia mau duduk aja. Nanti dia akan terpacu untuk tertarik dengan sesuatu hal, dia pasti akan terpacu untuk meraihnya gitu atau mengambilnya. Jadi benar-benar diusahakan untuk mulai tidak membiasakan dikit-dikit menggendong si kecil. Terus selain itu juga Mams bisa stimulasi si kecil dengan cara mengajak si kecil berenang. Nah, berenang ini juga salah satu olahraga yang mampu bisa membuat menguatkan otot-otot kakinya si kecil. Jadi ketika berenang itu kan kaki akan ikut bergerak dan dia akan tegak gitu kan. Nah, itu bisa memperkuat otot-otot si kecil ketika dia nanti belajar berjalan. Jadi segini aja tips-tips dari aku tentang menstimulasi si kecil belajar jalan. Tapi sebelumnya Mams perlu diingat ya, faktor psikologi pada anak itu berbeda-beda. Dan ini mempengaruhi dalam kecepatan mereka berjalan. Ada bayi yang memang benar-benar yakin dengan kemampuan mereka dalam berjalan atau keberanian mereka atau kepercayaan diri mereka. Tapi ada juga yang memang bayi yang memang takut atau mereka tuh kayak enggan untuk memulai atau nggak pede untuk melangkah, kayak ngerasa kesulitan. Jadi nggak harus menjadi patokan kayak seperti anak aku yang kebetulan memang dia pas, memang di usianya dia benar-benar sesuai dengan semestinya. Jadi memang dia 8 bulan, dia memang udah bisa menginjakkan kakinya dia atau sambil nyender. Terus 9 bulan dia memang udah bisa melangkah berdiri tanpa bantuan apapun dan juga bisa 1-2 langkah kayak gitu-gitu. Nah, 10 bulan dia memang sudah bisa berjalan dengan cukup lancar gitu. Tapi bukan berarti semua anak sama, karena memang itu tadi faktor psikologi berbeda. Jadi tugas mami adalah menyemangati si kecil untuk terus berani dan juga berikan mereka pujian-pujian dan apresiasi supaya mereka itu percaya diri dan mau memulai untuk melangkahkan kakinya begitu. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.